warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 akan menampilkan tugas video teks editorial tentang kasus pembunuhan mutilasi mahasiswa UMY di Yogyakarta. Saya Fitria Harotunisa, absen 15, dan rekan-rekan saya Fikratu Salama, absen 13. Dan saya Fitria Ditya Putri, absen 14. Selamat menyaksikan. Beberapa bulan belakangan ini, publik digemparkan dengan banyaknya kasus pembunuhan sadis yang menimpa seorang mahasiswa di Indonesia. Diawali dengan kasus pembunuhan mutilasi yang menimpa mahasiswa UMY bernama Redo Tri Agustian. Nah, lalu apa arti mutilasi yang sebenarnya? Menurut KBBI, mutilasi adalah proses atau tindakan potong-memotong biasanya terjadi pada tubuh manusia atau hewan. Kasus ini telah mengguncang Indonesia dan memicu kecaman serta tuntutan untuk keadilan. Kejadian tragis ini menyoroti masalah serius yang masih ada dalam sistem keamanan dan perlindungan di negara ini. Mutilasi mahasiswa tersebut menunjukkan tingkat kekejaman yang tak terbayangkan, mencerminkan hilangnya nilai kemanusiaan dan rasa empati dalam masyarakat kita. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan moralitas dan integritas kita sebagai bangsa. Kasus ini juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem keamanan yang seharusnya melindungi warga negara. Mahasiswa yang seharusnya merasa aman di kampus mereka harus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran akan kekerasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem keamanan dan perlindungan di Indonesia, serta perlunya perubahan yang mendalam. Mutilasi ini terjadi pada bulan Juli 2023. Mahasiswa UMY itu dibunuh dan dimutilasi oleh pelaku berinisial W dan RD di kos-kosan yang berada di Kecamatan Triharjo, Sleman. Korban dilaporkan hilang ke Polsek Kasihan pada Kamis 13 Juli 2023. Sebelumnya ditemukan adanya potongan tubuh manusia pertama kali di Dusun Kelor, Pangunherto, Turi, Sleman pada Rabu 12 Juli 2023. Pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mencocokkan dari laporan orang hilang di Polsek Kasihan dengan penemuan potongan tubuh manusia. Kedua pelaku pembunuhan itu menggunakan alat rumah tangga untuk mutilasi dan memasak potongan tubuh guna menghilangkan jejak. Kasus tersebut terungkap setelah sejumlah potongan tubuhnya ditemukan di 5 lokasi berbeda di Kabupaten Sleman. Mulai dari hari Rabu 12 Juli 2023 hingga Sabtu 15 Juli 2023. Kepala korban ditemukan di Sungai Krasak, Sleman, sementara tulang dan organ dalam korban ditemukan di Jembatan Kalinyo, Turi, Sleman. Tim kepolisian juga menemukan potongan daging dan organ usus korban di Kali Nyamplung, Sleman. Kemudian di Sungai Linting, Sedogan, Sleman juga ditemukan potongan daging korban. Polda DIY dapat membekuk kedua pelaku pada Sabtu 15 Juli 2023. W dan RD pun dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau paling lambat 20 tahun penjara. Kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu pasal 170 KUHP tentang melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Juga pasal 351 KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan terjadi lagi. Keadilan harus ditegakkan dan pelaku kejahatan harus diadili sesuai dengan hukuman yang berlaku. Sistem peradilan harus berfungsi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Di dalam Islam telah dinyatakan hukum membunuh nyawa sesama muslim merupakan sebuah dosa yang besar. Tindakan tersebut diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana banyak dalil yang melarang perang dengan saudara sendiri. Seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Dalam hukum Islam, tindak pembunuhan adalah satu di antara beberapa dosa besar yang konsekuensinya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu alasan haram membunuh muslim karena akan melahirkan dendam dari pihak keluarga atau kelompoknya. Intinya, tidak ada yang berhak menentukan hidup dan matinya seseorang kecuali Allah yang Maha Kuasa.
Orang yang berani melakukan pembunuhan berarti dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Di Indonesia sendiri, kasus pembunuhan seperti ini sudah sering terjadi sejak zaman dahulu. Contohnya seperti peristiwa Setiabudi 13, penemuan potongan tubuh manusia di Jalan Setiabudi pada 1981 disebut sebagai tragedi pembunuhan mutilasi pertama di Indonesia. Kasus itu pertama kali diketahui oleh 2 orang pemulung yang hendak memungut kardus yang tergeletak di pinggir jalan. Alangkah terkejutnya mereka ketika kardus tersebut dibuka, di dalamnya berisi daging dan tulang belulang manusia. Kedua pemulung itu berteriak dan mengundang kerumunan orang yang tengah berlalu lalang di jalan itu. Polisi yang kebetulan sedang menjaga di sana lantas segera mendekat pada kedua pemulung tersebut. Polisi awalnya tak percaya dan menduga itu mungkin potongan daging sapi. Lalu potongan tubuh itu segera dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat dan dilakukan otopsi. Namun hingga sekarang, 42 tahun kemudian, kasus itu tak pernah terungkap. Belum pernah ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi itu. Bahkan identitas korban pun tak terungkap meski telah ditemukan petunjuk pada tubuh korban. Kasus mutilasi mahasiswa UNY di Yogyakarta tahun 2023 harus menjadi titik balik bagi kita sebagai bangsa. Kita harus bersatu dalam menentang kekerasan dalam memperjuangkan keadilan bagi korban. Kita harus berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan menghargai kehidupan. Kita harus bersama-sama menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan menghentikan siklus kekerasan yang merusak negara ini. Mari kita bergerak maju dengan tekad yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dan memastikan bahwa kasus mutilasi mahasiswa UNY di Yogyakarta tahun 2023 tidak akan terlupakan, tetapi menjadi momentum bagi perubahan yang lebih baik lagi.